saya akan menceritakan beberapa hal terkait dengan perjalanan saya. Yang pertama, saya dan istri tentu dan rombongan. Tapi kalau yang ini adalah saya dan istri saja, yang rombongan tidak mengalami. Diuji kesabaran kami. Bepergian sekarang ini ternyata tidak mudah, susah, prosedur dan biayanya. Jadi saya ya, karena selama COVID kan saya tidak pernah pergi jauh, tidak pernah naik pesawat selama setahun, hampir setahun ya, kayaknya setahun lah saya tidak pernah naik pesawat. Begitu nyampe Juanda ternyata harus tes COVID yang disebut antigen atau apa namanya. Saya pikir ya sudah oke, antigen negatif ya bayar, memang bayar. Ternyata hanya bisa nyampe Jakarta ke Turki harus swab PCR ya, namanya PCR. Padahal saya kan tidak siap. Akhirnya harus membayar jauh lebih mahal, 3.200.000, lebih mahal dari tesnya daripada tiketnya. Sudah gitu ternyata tidak selesai. Saya sudah bayar yang 4 jam itu per orang 1.600.000. Ditunggu sudah 4 jam belum selesai, pesawat sudah akan berangkat. Sudah hampir jam setengah 10 sudah. Pokoknya ya panitianya, pokoknya kami hanya bisa nunggu sampai jam 9.30. Saya hanya baca sholawat dan ya apa yang bisa saya coba baca sebagai orang yang bersama-sama penjenengan mengamalkan hizib Asmaul Husna. Tidak boleh grogi kan, tidak boleh mutung, tidak boleh patah arang, tidak boleh mupus, nyantai saja. Tapi nyonya tentu namanya perempuan juga agak berbeda kan, kekuatan mentalnya agak berbeda, ya sudah gelisah karena sudah bayar banyak kok tidak berangkat kan payah. Ya sudah saya nyantai aja, tapi ya ditegur juga oleh istri, lu kok tenang-tenang saja. Lah mau nggak tenang juga tetap gitu kan, tenang ya gitu ya, anggar tenang tuh, tidak usah bingung ya, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Akhirnya sudah panitia sudah masuk, sudah check in, sudah masuk, saya berdua ditinggalkan. Saya sudah pulang, sudah menuju pintu keluar, dipanggil oleh petugas airport. Ya sudah Pak, kalau sudah benar-benar sudah tes ya apa boleh buat. Ya memang yang salah kan bukan saya, saya sudah tes, sudah bayar, sudah apa PCR sudah bayar. Akhirnya diizinkan ikut, ya sudah telat, sudah semua sudah naik pesawat sudah hampir ditutup sudah. Saya masih boleh masuk alhamdulillah. Dan bahkan ada yang bahan yang tidak boleh masuk itu sambel itu, akhirnya dinutkan saya boleh. Embuh sholawatnya embuh petugasnya sing ngantuk nggak ngerti ya. Yang jelas bawaan saya tidak ada yang terlarang, tapi dinuntuti orang yang bawaannya nggak boleh ikut. Ternyata diikutkan saya kok lolos, alhamdulillah. Berangkat sudah. Ternyata sampai sana itu yang tes PCR yang mahal itu sih ya tidak ditanyain. Sampai Turki ya tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pemeriksaan soal PCR atau tidak PCR. Ya negatif sudah. Saya akhirnya dapat setelah berangkat masuk itu dikirim dari yang ngetes itu melalui HP. Jadi bukan kertas. Harusnya kertas tapi melalui HP. WA atau apa? Ya WA. Kemudian mau pulang ke sini dari Turki di Istanbul, PCR lagi. Tapi nggak bayar. Beda ya. Tidak bayar PCR, alhamdulillah negatif. Pulang sampai Jakarta, waktu pulang itu PCR lagi. Enggak, yang ini tidak bayar, negatif. Tapi harus karantina 5 hari.
Jadi saya tidak Jumatan 2 kali itu, yang satu di Jakarta, yang satu di Istanbul. Mau pulang PCR lagi. Ya enak sing dijaluk, enak sing enggak ya, tapi secara umum ya sebenarnya gratis. Tapi namanya petugas kadang-kadang ya enak. Tapi saya enggak. Mungkin tidak uangnya kawan jaluk kira-kira ngono ya. Yang jelas berat. Ujian kesabarannya berat. Ya untung batin saya ya untunglah, alhamdulillah saya punya cadangan untuk sabar itu. Ya sabar tidak sabar kan sebenarnya kejadiannya sama tuh. Yang harus sabar ben gak longsor. Jadi dikurung gak boleh kemana-mana tuh 5 hari. Bayangkan orang seperti saya dikurung, enggak, penderitaan berat itu. Mungkin penjenengan ada yang menikmati dikurung ya, tapi saya tidak. Sangat berat. Nah, saya mikir ya kepada pemerintah yang ngurus umat ini, monggolah kita urus dengan baik, tapi juga jangan terlalu boros. Begini kan boros. PCR ya boros untuk yang bersangkutan, juga boros pemerintah juga. Yang gratis-gratis itu kan boros juga. Nek wis di PCR wis negatif mbok wis. Sing all in yang ngono kan? Anak sing dari Turki katanya yang Covid itu, yang all England yang dari Indonesia negatif. Ndak oleh ikut main karena bersama orang. Itu menurut saya lebay. Apa lebay itu? Ya lebay. Jadi mbok iyalah, ayolah rakyat umat ini diajak belajar menghadapi sesuatu dengan lapang dada, dingin kepala, jangan serius, jangan tegang. Serius dalam pengertian tegang. Kalau serius tenanan iya. Pokoknya segalanya susah. Sudah mau keluar karantina tuh dicegat supir-supir. Harus naik kendaraan yang dari dalam. Kalau dari luar nanti satu kendaraan hanya 1 orang. Ini kan ya ngarang neh. Pokoknya masya Allah ya, penjenengan kalau mau pergi silakan nyimpen cadangan sabar yang agak banyak. Sebab kalau ndak itu bisa berondol rambutnya. Bener, masya Allah, dulu ndak gini, sekarang kok begini. Apa iya toh orang yang sudah di PCR kemudian harus di PCR lagi kemudian dikarantina toh, apa iya toh? Ya saya bukan ahli kesehatan sih, tapi ya ngajak yang ngurus umat supaya tidak terlalu berat di sisi biaya, baik bagi pemerintah maupun rakyat, juga di sisi waktu. Sangat banyak terbuang waktu saya. 5 hari berapa jadwal, bukan soal, tapi kecewanya umat yang sudah lama. Kan saya tidak ngerti kalau harus ngendok 5 hari di Jakarta itu. Biasanya Jakarta ya selamat ya wis aja. Ayo di teko di PCR, ngendok 5 hari kemudian di PCR lagi. Yang ngendon atau ngendok ya. Ini uji kesabaran yang menurut saya umumnya di luar batas takaran. Umumnya banyak yang ngeluh. Belum lagi kalau memang bayar, wah itu berat sekali, per orang 5.200.000. Tapi kalau yang ini gratis, alhamdulillah. Ya bukan soal gratisnya sebenarnya, tapi soal waktunya ini loh. Baik, itu yang pertama tentang kepergian atau bepergian. Sekarang ini pengaruh Covid seperti itu, menghunjam sekali di lubuk hati pengurus negara, pejabat negara. Bapak, ibu-ibu pejabat negara, ayolah sekali lagi saya menghimbau, rileks dikit, wirid, zikir, ngaji, berjamaah dan seterusnya. Ojo tegang-tegang, jangan tegang-tegang. Nah pemerintahnya tegang, rakyatnya lebih tegang lagi kan. Terus tegang, miskin, kacau kan. Soal makanan susah. Jadi ya Allah, saya sekali lagi akan ingin mengatakan bahwa pasar itu rame, desa sawah itu gak ono gawe masker, yang sawah masa gawe masker.
nggak ono masker. Jadi saya tidak menentang apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya yakin pemerintah berniat baik, prosedur protokol kesehatan kita patuhi, tapi sepantasnya, selayaknya, sewajarnya. Jangan semua event menyebabkan rakyat atau umat tegang. Saya yang mursyid kuliah solusi spiritual saja ngempet kok. Sabar tapi ngempet. Apa ngempet itu boleh? Oh iya, menahan. Saya yang sudah punya cadangan sabar tuh gitu. Ya ada semacam kejutan sebentar gitulah. Tapi yang mereka tuh banyak yang ngeluh. Lah ngeluh itu kan mengurangi imunitas toh. Ini sekali lagi ayo kita evaluasi apakah prosedur yang kita tempuh ini sudah benar. Mohon maaf saya dapat kabar, entah mungkin penyanyi juga dapat kabar. Kan saya di Turki kan sudah dekat negara itu, kabarnya negara-negara mantan Soviet itu ada beberapa negara itu belas gak kena COVID karena tidak mau taat WHO. Ada postingannya, mungkin sudah diposting, kalau belum ya saya beritahu bahwa ada beberapa negara mantan Soviet ya seperti Azerbaijan itu tanpa prosedur COVID, tanpa sesuai kalau apa-apa ya tidak ada COVID karena mereka tidak mau menuruti ketentuan himbauan WHO. Saya memang tidak ke sana, tapi ada kabar begitu, wallahu alam benar salahnya. Tapi sekali lagi saya tidak juga membenarkan orang yang abai terhadap COVID. Saya tidak setuju. COVID itu ada, cuma bahayanya tidak sedahsyat pemberitaannya. Yang mati-mati, maaf ya, yang wafat itu bukan COVID yang mewafatkan, tapi malaikat Israel. Lantaran komorbid. Ngertos komorbid? Komorbid itu penyakit bawaan. Semua sahabat saya yang wafat, yang kemarin disiarkan, ya tidak usah saya sebut namanya, tidak enak kan. Memang di COVID memang, iya kena COVID iya. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah pasang ring, sebelumnya sudah begini, sudah begitu, sudah lambung, macam-macam. Jadi sing mateni itu lantaran wafatnya itu bukan COVID. COVID itu sebenarnya sekelas flu saja. Tapi ya tidak oleh diremehkan loh ya, jangan diremehkan. Saya sampai mengijazahkan zikir COVID itu saking kita ingin selamat dunia akhirat.